Selamat jumpa kembali Bu dalam materi kita hari ini, pengasuhan positif. Pengasuhan, mengasuh, asuh, ya positif, ya baik, yang indah, positif. Nah, ini materi yang akan kita bahas saat ini. Mari kita lihat dulu selanjutnya. Pengasuhan positif ini. Nah, tentu kita harus paham juga apa itu pengasuhan, mengasuh. Ini merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik anak, dalam mendukung perkembangan emosinya, bagaimana perkembangan sosial anak itu, perkembangan intelektualnya, dan perkembangan spiritual, sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Inilah mengasuh itu yang menjadi tugas pendidik. Ini merupakan proses sebenarnya ya, interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan anak usia dini itu. Nah, apa itu pengasuhan? Itulah mengasuh. Nah, pentingnya pengasuhan positif yang baik bagi anak usia dini itu meningkatkan kualitas itu mutu interaksi anak dengan orang tua, meningkatkan kualitas interaksi itu. Terus pentingnya pengasuhan positif bagi anak usia dini itu mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu, ya, optimal, betul-betul ya segitulah kemampuan kita yang paling puncak. Ya. Terus pentingnya pengasuhan positif bagi anak usia dini itu mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Ada perilaku-perilaku menyimpang itu dicegah, kan lebih indah mencegah atau lebih hemat mencegah daripada mengobati. Kalau sudah kena perilaku-perilaku yang menyimpang kan repot kita, tapi mencegah itu lebih mudah, lebih enak ya daripada mengobati perilaku yang sudah kena. Itu pentingnya pengasuhan tadi. Pentingnya pengasuhan positif bagi anak usia dini itu mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Jadi mendeteksi ada kelainan pada anak enggak ya. Pertumbuhan anak itu ada terhambat tidak ya. Perkembangan anak itu mengalami kemajuan atau tidak ya. Itulah pentingnya pengasuhan positif bagi anak usia dini. Jadi sangat perlu kita pahami dengan baik. Nah, sekarang waktu pengasuhan dilakukan pada anak itu kapan? Ya, jelaslah ya, Ibu ya, sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, ya, bayi, ya, usia dini, ya, remaja hingga dewasa. Nggak berhenti-berhenti, pagi, siang, sore, terus diperhatikan dalam perhatian orang tua. Nah, orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing, untuk mengawasi, untuk melindungi anak, untuk pertumbuhannya anak, untuk berkembang secara optimalnya sesuai dengan potensi yang dimiliki pribadi anak itu. Agar kelak anak siap untuk hidup bermasyarakat dengan karakternya yang mulia. Di sini, jadi pengasuh itu tanpa hentinya ya dari mulai kandungan sampai hingga dewasa dilakukan. Nah, jadi benar-benar
mengasuh yang positif. Nah, sekarang kita mau memiliki prinsip pengasuhan untuk seorang guru atau seorang orang tua itu di dalam mendidik anak itu. Maka orang tua atau pendidik itu memahami setiap anak yang unik itu tadi. Ya, setiap anak itu unik dan memiliki impian. Impian anak itu berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, selalu mencari cara itu bagaimana ya supaya anak saya ini bisa maju, bisa baik, bisa betul-betul aktif, ya, cerdas, ya, sopan santunnya, akhlaknya mulia. Nah, ini selalu mencari cara, makanya caranya ya. Nah, maka prinsip pengasuhan sebagai orang tua atau sebagai guru itu menerima anak apa adanya. Maksudnya ketulusan orang tua atau pendidik itu yang menerima anak apa adanya. Nah, bagaimanapun bentuk anak itu karunia dari Tuhan, kan gitu. Nggak bisa kita mengeluh, tidak bisa kita menolak gitu. Itulah terima anak apa adanya. Kayak apapun dia, rambutnya lurus, keriting, ya, hitam, putih, ya. Nah, itu maksudnya pandai atau cerdas atau lamban atau sedang, ya. Nah, ini sinilah kita menerima anak apa adanya dulu. Maka dengan demikian pengasuhan ya dalam orang tua itu dalam seorang pendidik itu sudah mendukung untuk pertumbuhan anak itu. Terus memfasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Ya, difasilitasi seperti pendidik ya, kita difasilitasi oleh pengetahuan bagaimana membuat bermain anak yang menyenangkan itu tadi. Nah, memang sebagai pendidik itu mempunyai keahlian profesi sebagai pendidik. Jadi untuk memfasilitasi anak itu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi pokoknya dalam diri pengasuh sebagai orang tua maupun guru, pendidik itu menciptakan bermain dan bergembira bersama. Nah, kalau ini sudah terpatri dalam diri orang tua atau dalam diri pendidik, prinsip-prinsip pengasuhan ini kita enjoy dalam mengasuh itu. Nah, sekarang kita mau melihat kembali prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan. Ini dari luar, eksternal kan. Bagaimana lingkungannya yang aman. Bagaimana lingkungannya yang nyaman dan ramah. Bagaimana lingkungan yang melibatkan. Jadi inilah prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan. Ya, aman itu berarti terhindar dari penyakit, terhindar dari gangguan-gangguan yang lain, aman. Ya, istirahatnya ya dikondisikan, makannya dikondisikan. Ini bagian luarnya, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah, dan lingkungan yang melibatkan. Ini prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke pola asuh orang tua. Itu ada 3 macam ya. Ini menurut Hurlock, ini bukunya tahun 1999. Kita mau melihat dulu pola asuh permisif itu pola apa. Nah, ini biasanya orang tuanya membebaskan anak untuk melakukan apa yang dilakukan
tanpa mempertanyakan. Itu namanya pola asuh permisif nih. Ada orang tua seperti itu. Ada pola asuh otoriter. Ketika orang tua menerapkan aturan, harus dia taati. Itu yang otoriter itu. Tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Kalau anak itu tidak patuh, diancam atau dihukum. Itu otoriter. Ada pola asuh yang demokratis. Ini disiplin kepada anak, ya, menghargai kebebasan yang tidak mutlak, ya, dengan membimbing yang penuh pengertian antara anak dan orang tua. Memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Ini ada 3 macam pola asuh itu tadi. Nah, ini ada yang dilakukan oleh orang tua. Jadi kita sebagai pendidik udah memahami, oh, Bapak si A ini permisif dia. Dia anaknya bebas saja entah apa yang dilakukan. Nah, itu ya. Ini orang tua yang A, si B otoriter, musuh anaknya harus taat gitu. Kalau enggak dihukum. Nah, ya itu. Tapi ada orang tua yang demokratis. Ini yang betul-betul memberi penjelasan secara rasional, objektif, jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Inilah pola asuh yang harus pengasuh atau guru pahami dengan baik. Ya, kita mau melihat hal-hal yang harus dipahami orang tua dalam menerapkan pengasuhan positif itu. Pertama, memahami tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak itu dari mulai dalam kandungan, itu bagaimana. Rupanya dalam kandungan dia sudah dapat merekam misalnya ya, untuk lebih cerdas. Sesudah bayi, walaupun dia masih tahu menangis, tetapi dia mulai merekam lebih bagus lagi. Setahun sudah bisa jalan ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun. Jadi perkembangan anak itu betul-betul dikuasai oleh, dipahami ya, tahap demi tahap itu. Ini yang harus dipahami orang tua. Terus memahami komunikasi efektif. Nah, nanti kita yang efektif itu bagaimana gitu loh. Ya, komunikasi itu kan selalu kontak, selalu berhubungan. Bagaimana kita berkomunikasi yang efektif. Nah, terus juga hal-hal yang harus dipahami orang tua dalam menerapkan pengasuhan positif itu, memahami disiplin positif. Memahami disiplin positif. Jadi kita kalau mau melihat dalam komunikasi efektif itu, ya selalu ada refleksi pengalaman. Ada refleksi pengalaman. Ibu juga pernah mecahin gelas. Kaget banget. Akhirnya ibu selalu berhati-hati kalau membawanya. Itu kalau melihat anaknya kok ya waktu membawa gelas pecah gitu ya. Nah, jadi enak anak itu nggak terkejut, nggak langsung tersentak gitu. Waktu anaknya mengalami keteledoran membawa gelas atau piring gelas jatuh. Nah, jadi cara itu namanya refleksi pengalaman. Jadi anak itu mendengar enak. Oh, mamaku juga pernah rupanya mecahin gelas. Gitu anak itu merekam. Itu kalau refleksi pengalaman, anak itu melakukan hal-hal yang betul-betul
eh, ada kesalahannya tadi, membawa piring jatuh atau gelas jatuh. Nah, ada yang menyatakan observasinya, "Ibu lihat makanan kamu masih agak banyak." Nah, gitu ya. Sederhana sekali kan, karena makanan yang diambilnya tadi tidak habis. Jadi tidak marah. Makanya kalau makan itu secukupnya gitu ya. Kata-katanya itu yang harus eh, kita komunikasikan secara efektif sehingga anak itu enak. Nah, baru ada yang menunjukkan empati. Misalnya gini, ngantuk ya, rasanya habis main di luar, nah, gitu. Ngantuk ya, rasanya habis main di luar, nah, gitu. Oh, dilihat anaknya sudah malas-malasan itu kan, sudah mau tidur-tiduran. Jadi itu empati, ngantuk ya. Ini ada juga pilihan gayanya. Ini komunikasi efektif. Nanti pendidik bisa mencari yang lebih indah lagi dari perbendaharaan bagaimana berkomunikasi yang positif tadi, yang efektif tadi. Misalnya gini, ibu akan membacakan cerita mengenai binatang mana yang kamu pilih, yang akan kamu pilih. Ibu bercerita tentang sapi atau ayam. Nah, jadi ada pilihan. Jadi anak itu eh, memilih, memutuskan. Nah, disinilah yang disebut dengan komunikasi efektif. Maka kalau memahami komunikasi efektif ini, anak terbangun lebih optimal dalam kemajuan perkembangan dalam dirinya itu ya. Ini yang perlu kita perhatikan, komunikasi yang tidak efektif. Misalnya nasihat ini gini dia. Makanya jangan sambil main-main bawanya, melihat piring atau gelas tadi pecah gitu kan. Langsung itu pun suaranya lantang pula tuh. Makanya jangan sambil main-main bawanya gitu ya. Jadi anak itu tersentak dan ini tidak efektif. Ada yang seperti ini. Kok makannya nggak dihabiskan? Kenyang? Nggak suka ya? Nah gitu. Ini interogasi. Ini nggak bagus juga. Ini tidak efektif ini untuk anak. Jadi timbul dia apa untuk berontak gitu ya. Baru ada yang seperti ini, komunikasi tidak efektif juga. Masa sih kamu capek gitu ya? Nggak sadar kita menyampaikan ini kepada anak-anak itu. Itu biasanya kalau orang tua ingin eh, cepat anaknya mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Biasanya kata-katanya seperti ini. Nantilah, aku mesti capek. Masa sih kamu capek? Nah gitu ya, orang tua selalu seperti itu. Ada yang model komunikasi yang tidak efektif itu model gini. Tenang, ibu akan membacakan buku tentang sapi. Nah, langsung didoktrin. Tidak ada tawar-menawar. Ini perintah. Itu yang otoriter tadi. Inilah ibu sebagai pendidik yang harus dipahami untuk menerapkan pengasuhan yang positif. Jadi benar-benar memahami tahap perkembangan anak, memahami komunikasi efektif, dan memahami disiplin positif. Nah, kalau ditanya di mana dan siapa saja yang terlibat di dalam melakukan pengasuhan, nah ini tentu di mana di rumah, di mana di sekolah, di mana di lingkungan masyarakat. Terus kalau di rumah siapa saja yang terlibat? Ya tentu bapak, ibu, adik, kakak, mungkin kakek ya, semua orang dewasa yang ada di rumah itu. Kalau di sekolah siapa saja yang terlibat dalam melakukan pengasuhan? Tentu guru,
udah jelas. Kepala sekolahnya juga, eee, bisa juga pengelola sekolah itu, ya kan, atau pramunya sekolah itu kalau di sekolah. Mungkin ada juga, apa namanya itu, di tempat jajanan anak itu ada, ya, yang terlibat juga di situ. Kalau di mana lagi kalau, eee, tempat melakukan pengasuhan itu, tentu di masyarakat, di lingkungan masyarakat itu, ya ada tetangga, ya tetangga kiri, tetangga kanan, ya kan, di lingkungan rumah itu, ya. Nah, inilah yang terlibat di dalam melakukan pengasuhan. Jadi betul-betul pendidik memahami tadi anak secara unik. Di rumah orang tuanya, nih si anak ini, oh di rumahnya dia cuman bapak ibunya karena dia anak tunggal sendirian gitu ya. Oh yang ini si B ada kakaknya, ada adiknya, ada neneknya, ada kakeknya, oh ramai di rumahnya gitu ya. Jadi pendidik itu betul-betul memahami anak secara unik tadi. Karena ini apa, eee, gerak dalam pengasuhan itu, oh karena dia sendirian memudahkan kita untuk berhubungan, berkomunikasi positif kepada anaknya. Nah, ini tips pengasuhan positif, tips. Beberapa tips yang dapat dilakukan orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang positif itu antara lain ya, menjalin komunikasi yang positif dengan anak itu tadi, memberikan kepercayaan kepada anak. Karena pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan, dan kemampuan ini akan berkembang ketika anak diberi kepercayaan. Makanya nggak boleh dibentak kalau dia salah, dipukul, itu mati dia, putus dia urat saraf di otaknya itu. Baru tipsnya pengasuhan positif itu tidak membandingkan anak dengan anak lain karena setiap anak unik. Ini yang perlu Ibu pahami atau sebagai pendidik, setiap anak unik itu dalam, apa kita, tugas sebagai pendidik ini, sangat kental supaya senang kita menghadapi anak-anak yang banyak kita didik tadi. Yang berikutnya tips pengasuhan positif itu orang tua dapat mengelola emosi dengan baik, nggak meledak langsung gitu. Jadi menahan. Eee, Kalau kita punya emosi tinggi tadi, kita kelola emosi dengan baik. Baru tips yang berikutnya, dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan. Ini pembiasaan dan pengkondisian di keluarga. Jadi waktu-waktu sembahyang atau sholat atau berdoa itu betul-betul diperkenalkan, di betul-betullah dilakukan gitu ya, bagaimana sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, ya, bangun pagi gitu ya, ada waktu-waktunya, dilatih terus ini, diperkenalkan. Baru tips berikutnya pengasuhan positif itu, bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Jadi tips-tips ini menjadi bekal dalam pengasuhan positif, ya Ibu. Nah, kita menjadi pengasuh yang handal apabila memahami semua apa yang baru kita dalami ini dengan baik. Semoga Ibu pendidik dapat mengasuhnya dengan baik. Selamat berjuang. Terima kasih.